Shalom saudara. Kita akan sama-sama buka di dalam Efesus pasal yang ke-6. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kunci membalikan keadaan. Kalau kemarin kita sudah mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Daniel Ferry, saudara, biar pagi hari ini saya mengupas firman Tuhan dengan versi yang lain, saudara, yang tidak tetap dalam konteks yang sama, saudara ya. Oke, kita akan baca di dalam Efesus 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur dan bangkitlah dari orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti Efesus 6 ayat 14. Sorry. Efesus 5 ya, maaf. Efesus 5 ayat 14. Maaf saudara ya. Oke, kembali kita ke konteks firman. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, yang pertama dikatakan bangkit yang tertidur dan bangkit ya dari kematian. Saudara, tertidur adalah ya kondisi atau pengertian yang tidak punya kesadaran. Ya, kalau orang tidur itu pasti tidak sadar, saudara. Kesadarannya terlelap, saudara, sehingga tidak sadar. Saudara terkasih, banyak kondisi yang ada sekalipun kita ini tidak tertidur secara jasmani, tetapi kita seringkali anak-anak Tuhan itu mengalami yang namanya tertidur secara roh, saudara ya. Tertidur secara rohani, artinya tidak sadar dengan keadaan, ya, tidak sadar dengan kondisi. Kalaupun tidak sadar, saudara, kalaupun sadar, tidak punya kekuatan untuk bangkit. Sadar, mengerti, tapi tidak punya kekuatan untuk bangkit. Karena apa, saudara? Rohnya sedang tertidur, rohnya sedang terbelenggu. Bahkan lebih parahnya lagi dikatakan bangkit dari kematian, ya saudara. Kematian tentunya saja, saudara, secara roh juga. Jadi tertidur dan mati secara roh. Artinya, saudara, bangkit ya, isi hidup saudara dengan firman Tuhan ya. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan. Ingat saudara, roh yang ada pada kita itu berasal daripada Tuhan, dan roh kita itu adalah rohnya Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah mengisi atau tidak mengisi hidup kita, manusia roh kita dengan firman, berarti saudara, kita tidak membuat hidup kita dipenuhi, dihidupkan dengan roh Tuhan. Kita tidak menghadirkan roh Tuhan di dalam kita. Saudara, kalau hanya secara fisik jasmani kita hidup, saudara, tapi roh kita mengalami kematian, jiwa kita terbelenggu, maka dengan demikian, saudara, seringkali kita tidak akan pernah bisa bangkit dan melawan setiap tipu daya iblis dan melawan setiap kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Sebab itu, saudara terkasih, bangunlah dan bangkitlah dari kematian secara roh. Ya, dengan cara bagaimana, saudara? Mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Terus isi hidupmu dengan firman Tuhan, kasih makanan rohanimu, kasih makanan jiwamu dengan firman. Ingat saudara, ya, hari-hari
ini banyak orang-orang sudah terfokus, terbius dengan semua yang ada di dalam media-media saudara ya. Baik lewat handphone, lewat apapun saudara. Ya, banyak orang itu terbius karena apa? Sudah terlalu full dengan berita-berita yang ada di dunia. Ya, terlalu fokus dengan keadaan dunia. Tetapi terlalu sangat minim, bahkan sangat minim sekali tentang bagaimana kita mengisi manusia kita dengan firman. Saudara, ketika kita bangkit dari tertidur, bangkit dari kematian dan terus mengisi hidup kita Tuhan, mengisi seluruh hidup kita, jiwa roh kita dengan firman Tuhan. Maka dikatakan saudara ya, Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi saudara, kalau kita ini tidak mematikan daging dan mengisi manusia roh kita dengan firman, Kristus tidak akan bercahaya dalam hidup kita. Saudara, untuk apa cahaya Kristus di dalam hidup kita? Cahaya Kristus bicara tentang kebenaran dan kekudusan, saudara. Sewaktu Yesus ada di dunia, melakukan teladan-teladan yang ilahi, disitulah kebenaran itu memerdekakan Kristus sehingga dia bisa melakukan segala keajaiban, mujizat, saudara. Karena apa, saudara? Karena Kristus dipenuhi dengan kebenaran. Saudara terkasih, segala otoritas surga, segala otoritas daripada Tuhan akan menguasai kita kalau kita hidup di dalam kebenaran firman. Maka cahaya Kristus ya akan bersinar atas hidup saudara. Saudara terkasih, artinya engkau tidak akan lagi berjalan dalam ketakutan. Karena apa? Ada terang Tuhan yang menyertai langkah-langkah saudara. Saudara, kalau kita berjalan dalam kegelapan, bukan hanya takut saudara, tapi kita tidak bisa melihat yang di depan kita. Bahkan kita akan terus bertabrakan dengan satu dengan yang lain. Tapi kalau ada cahaya dalam hidup kita saudara, maka kita akan berjalan dengan kepastian, dengan keberanian. Nah saudara, selanjutnya dikatakan ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kalau yang pertama tadi seringkali tertidur ya. Manusia roh kita tertidur tanpa kita sadari, bahkan mengalami kematian. Artinya mengalami kematian itu dalam banyak hal, menghadapi masalah, pergumulan. Selalu ujung-ujungnya saudara seperti orang kebakaran jenggot. Gampang lemah, gampang down, gampang gak punya prinsip, gampang gak punya ketetapan hati, dan gampang diombang-ambingkan karena apa? Di jiwa dan rohnya kosong akan firman Tuhan. Dan tidak punya senjata saudara. Nah manusia-manusia seperti inilah saudara, kondisi-kondisi seperti inilah ketika menghadapi banyak tantangan hidup, maka saudara akan jatuh dan terpuruk. Ya. Yang kedua adalah perhatikanlah dengan seksama, itu artinya serius memperhatikan kondisi, keadaan, keberadaan kita. Ya, bagaimana cara hidup kita, pola hidup kita. Ya, sudahkah benar, sudahkah berkenan kepada Tuhan? Jangan seperti orang bebal. Orang bebal ini saudara ya, tebal telinga, tebal mata hati, sudah gak bisa merasakan, gak punya nurani, gak punya telinga untuk mendengar, bahkan mata untuk melihat. Bahkan pikiran menjadi tumpul saudara. Itu orang bebal, tembok-tembok di jiwa, di rohnya menjadi sangat tebal, bahkan melebihi tembok Yeriko. Sehingga dia tidak bisa menangkap frekuensi yang daripada Tuhan. Mengapa orang menjadi bebal saudara? Kenapa? Karena kuncinya, karena orang itu adalah orang yang sombong. Saudara, orang sombong ini identik dengan kebebalan. Karena dia merasa, stop, saya enggak perlu nasihatmu. Ya. Stop, saya enggak perlu nasihat Tuhan. Saudara terkasih, orang yang cut firman Tuhan, orang yang enggak suka dengar teguran, orang yang enggak suka dididik, itu adalah orang yang sombong. Dan kalau sudah sombong, biasanya saudara ya, gandengannya sahabatnya ini bebal. Ya saudara, nah orang seperti ini
dia tidak akan pernah saudara ya bisa bangkit. Walaupun mata melihat, telinga mendengar, hati mengerti, enggak bisa bangkit saudara. Karena apa? Kesombongannya terlalu kuat saudara. Saudara terkasih, kesombongan itu sangat mengerikan. Bahkan kesombongan ini saudara ya bersahabat dengan yang namanya mamon. Karena saudara, orang kalau terikat mamon itu juga sangat kuat sekali saudara. Kalau mau ditembus saudara ya, itu butuh anugerah yang sangat kuat. Ya. Kecuali Zakius saudara. Yang saya heran, kok bisa ya Zakius itu dengan mudahnya meletakkan semuanya. Wow saudara, keren Zakius ini. Zakius ini orang yang sangat keren buat saya. Karena bayangin saudara, puluhan tahun menjadi pemungut cukai, dan pasti kalau orang pemungut cukai itu biasanya sadis saudara ya. Tapi bisa ketemu Yesus, bisa berubah total dan meletakkan semuanya. Wow, bahkan bukan itu saja saudara. Dia mengembalikan apa yang dia pernah berbuat jahat saudara. Saudara terkasih. Dan Zakius ini yang saya sangat terkagum. Usahanya untuk melihat Yesus itu penuh perjuangan. Karena banyak orang itu hanya sekedar berhenti di keinginan, tapi tidak berjuang dengan totalitas. Kadang itu berhenti dengan keinginan atau berjuang setengah saudara ya. Setengah jalan sudah kendor putus asa. Bayangin, Zakius itu orang yang sangat bukan pendek, cebol kali saudara ya. Dan itu dia naik pohon hanya untuk apa saudara? Cuma mau lihat siapa Yesus saudara. Bayangkan Zakius seorang yang kaya raya, pemungut cukai saudara ya, yang sangat dikenal semua orang karena kekayaannya. Tetapi ketika dia merindukan Yesus, dia melepaskan dan membuang semua harga dirinya. Dia membuang semua martabatnya saudara. Hanya ingin melihat siapa Yesus. Ini kan gak masuk akal saudara. Belum tahu Yesus seperti apa, hanya mendengar saudara. Belum tahu sendiri. Saudara terkasih, bedakan dengan bangsa Israel yang sudah ya 40 tahun berjalan di padang gurun dan melihat semua keajaiban, melihat mujizat. Tapi ujungnya sedikit dan hanya sedikit mereka yang bisa diselamatkan dan masuk ke tanah Kanaan. Dan jutaan orang binasa. Saudara, artinya sekalipun kita ini setiap hari melihat mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak menjamin hati kita ini punya pertobatan loh saudara. Bahkan kita seringkali ya memakai dan menggunakan Tuhan seenaknya saja saudara. Kita dekat, kita teriak, kita melekat kalau kita punya kebutuhan. Tapi kalau kita sudah rasa nyaman, kita bukan hanya meletakkan, bahkan membuang dia. Karena apa? Orang sudah oke, sudah nyaman, seringkali gak mau dengar nasihat, seringkali gak mau dengar teguran. Dan yang lebih parah lagi saudara, istilahnya ada orang miskin tapi sombong sekali saudara ya, sombong sekali. Jadi kesombong itu bukan hanya terdapat pada orang-orang kaya. Orang miskin yang sangat miskin tuh sombong juga banyak saudara, bahkan lebih parah saudara ya. Sudah miskin saudara ya, sombong sekali, nggak bisa dididik, nggak bisa ditegur, bahkan pemberontakannya luar biasa menjadi liar. Saudara, seringkali orang itu pemakai gini loh, seringkali bukan orang saja, saya dulu juga, saya merasa begini, saya ini kepahitan gitu ya. Kenapa sih orang itu nggak mengerti? Saudara, terus statement itu kita pakai, saya ini kepahitan, saya ini kepahitan. Satu kali Tuhan bilang gini, jangan heran ya kalau kamu menikmati, bukan hanya menuai, menikmati kepahitan itu, menikmati kutuk itu. Karena apa? Lidahmu sendiri yang menggemakan. Wow, sejak dari itu saya bertobat. Saya enggak lagi ngomong saya pahit. No. Saudara, tanpa sadar seringkali kita ini menuai apa yang kita gemakan. Baik lewat pikiran, baik lewat perasaan, baik lewat mata kita, baik lewat telinga, bahkan lewat mulut yang menciptakannya sendiri. Saudara, berhati-hatilah dalam hal ini. Sebab itu saudara, supaya kita ini tidak menjadi bulanannya iblis saudara ya, tahunannya iblis. Mari isi hidupmu dengan firman Tuhan saudara. Bahkan dikatakan
perhatikanlah dengan seksama. Kita ini sudah punya pola hidup seperti apa? Sudah bisa tertib, disiplin dengan Tuhan atau masih berkeliaran semau-maunya, hidup seenak-enaknya, saudara? Saudara dan saya ini harusnya sudah sadar kita ini orang yang ditebus Tuhan dan kita ini tidak punya hak atas hidup kita. Siapa yang punya hak atas hidup kita? Hanya Tuhan. Tapi kenyataannya kita yang seringkali mengendalikan Tuhan, bukan kita dikendalikan Tuhan. Yuk, mulai pagi hari ini ambil sebuah keputusan bahwa saya mau dikendalikan Tuhan. Bukan saya mengendalikan Tuhan. Dengan cara bagaimana, saudara? Perhatikan apa yang kau buat setiap hari, pola hidupmu, gaya hidupmu. Ya, sudahkah kau menjadi orang yang bijaksana, yang hidup takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dan hidup di dalam firman Tuhan. Selanjutnya saudara, kita akan baca di dalam ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga adalah gunakan waktu, ya. Berhikmatlah dan bijaksanalah, ya. Karena saudara, kondisi keadaan dunia ini semakin jahat, saudara, ya. Jangan sampai saudara kita itu enggak ngerti harus ngapain, harus bagaimana, dan membuang waktu begitu saja. Ingat, waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Saudara terkasih, jangan meremehkan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita bisa bernafas hari ini, itu sebuah anugerah. Sebab itu saudara terkasih, gunakan waktu dengan bijaksana. Jangan saudara terus, saudara, ya, terbius dengan hal yang sia-sia. Waktu dibuang tanpa punya makna, tanpa punya arti, tanpa sebuah perjuangan, saudara. Saya sering kali hari-hari dan terus tiap hari mau dibilang, saudara, setiap hari saya selalu ngomong, baik yang saya layani secara chatting, WA dan telepon, saudara. Selalu saya bilang gini, setiap orang yang tidak berjuang, dia tidak akan jadi apa-apa dalam hidupnya. Saudara mau berhasil, saudara mau menggenapi firman Tuhan, janji Tuhan, berjuanglah. Hidup bayar harga, saudara. Keselamatan Tuhan sudah beri. Tetapi keselamatan juga perlu dikerjakan. Supaya firman Tuhan katakan engkau menjadi segambar serupa dengan aku. Itu butuh proses dan itu harus lewati proses. Setiap orang yang tidak mau melewati proses, bahkan lari dari proses, selamanya dia akan menjadi orang yang tidak pernah berguna, saudara. Kau akan jadi sampah-sampah dunia. Saudara, satu prinsip dalam hidup saya lebih baik mati dengan mulia daripada hidup di dalam zona nyaman, mati dalam kebinasaan. Kalau sama-sama endingnya mati, saudara, matilah dengan mulia. Di mana semasa hidupmu kau jadi berkat. Semasa hidupmu orang melihat Tuhan. Semasa hidupmu perjuangan demi perjuangan yang kau lakukan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Sekalipun hidup ini tidak sempurna, tapi bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ingat, pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, saudara. Saudara terkasih, berapa hari yang lalu tiba-tiba ketika saya lihat TV, saudara, ya, di situ ada Gading Martin. Langsung dalam roh saya bilang gini, namanya Gading sih makanya penuh dengan tapi saudara, semakin banyak ukirannya semakin mahal harganya. Jadi tak ada gading yang tak retak, tapi gading itu bicara kekuatan, saudara, ya. Jadi kekuatan itu seperti kekuatan yang kokoh, saudara. Retak itu seperti diukir, saudara. Jadi artinya sebetulnya itu apa ya, gambaran anak-anak Tuhan. Tak ada gading yang tak retak. Artinya perjalanan anak-anak Tuhan tuh nggak ada yang mulus, saudara. Tetapi saudara, setiap keretakan yang Tuhan izinkan, disitulah nilainya. Nilai apa, saudara? Tanda bukti bahwa kita sedang apa? Mengalami yang namanya mematikan kedagingan. Saudara coba renungkan, di dalam hidupmu sudah ada tanda-tanda keretakan belum, saudara? Dan seberapa retaknya hidupmu? Ya saudara, ya. Yang retak apa ya, saudara?
dagingnya, bukan tulangnya saudara ya. Jangan diretak-retakin ya, terus sudah pulang dibanting-banting. Tidak, artinya dagingmu itu semakin dicincang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Hidup ini seperti kayu yang diukir saudara. Ya, kalau kayu cuma dipotong-potong, ya, diplamir atau dicat saudara, tidak terlalu punya nilai mahal. Mau dibentuk apapun tidak punya nilai mahal. Coba itu kayu dipotong, diukir saudara ya. Setelah itu entah dicat, entah diplamir, pasti jauh punya nilai yang mahal. Hidup saudara kalau sampai belum diukir sampai sakit saudara ya, belum punya nilai Kristus saudara ya. Kira-kira baru dipotong atau mau dipotong saudara. Saudara terkasih, hidup ini punya pilihan. Sekalipun itu sakit, tapi percayalah, itu mendatangkan kebaikan dan itu menjadikan kita segambar serupa dengan Tuhan. Saudara, sebab itu saudara pergunakan waktu dengan bijaksana. Kalau kita punya waktu bijaksana, kita bisa menggunakan dengan bijaksana. Percayalah saudara. Saudara sedang apa? Melatih hikmat dalam hidupmu. Ya. Yang keempat adalah jangan bodoh. Saudara. Karena orang bodoh itu saudara dapat ditipu iblis. Kita baca di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, seringkali orang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Bu, boleh enggak saya buka toko ini? Bahkan soal pembantu saja ya, kirim saudara. Bu, gimana menurut ibu? Saya bilang lama-lama saya kayak Mama Loren ini, saya bilang gitu ya. Saudara terkasih, bagaimana kita bisa punya hikmat Tuhan? Tentu saja kita harus hidup bergaul dengan firman. Karena firman inilah saudara yang membuat kita bisa menangkap kecerdasan daripada Tuhan. Tentu saja saudara merenungkan firman itu juga melakukan firman. Jadilah pelaku-pelaku firman. Ya saudara, kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan maka kita nggak akan pernah punya hikmat saudara ya. Saudara terkasih, dengan hikmat ini saudara supaya kita bisa mengerti kehendak Allah ya. Bahkan jalan-jalan yang Tuhan tetapkan buat kita untuk kita lalui supaya kita tidak tersesat saudara. Artinya yang keempat ini, mintalah hidup dipimpin sama Roh Kudus. Kalau kita dipimpin sama Roh Kudus, maka dikatakan Allah berperang ganti kita. Ya saudara terkasih, yang kelima. Yang kelima ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, waspadai, jangan hidup terbius, ya, artinya tidak punya kesadaran, mengalami kematian secara roh, di mana tanpa sadar iblis menyeret hidup saudara untuk lebih mencintai kesukaan dunia. Bahkan saudara terhipnotis dengan semua ya sarana-sarana di dalam internet saudara. Ya, berapa banyak orang rela menghabiskan waktunya untuk lihat YouTube saudara. Ya, berapa banyak orang menghabiskan waktu untuk terus main game. Bahkan rela nggak tidur saudara. Berapa banyak orang dihabiskan waktunya untuk lihat Facebook saudara. Nah saudara terkasih, sadarlah. Itu semua trik daripada iblis untuk membius anak-anak Tuhan supaya dia jauh dan rohnya tertidur bahkan sampai kehilangan Tuhan. Saudara, untuk kita baca firman Tuhan, kadang seringkali baru saudara 5 ayat sudah ada roh apa? Tunggang dalam. Langsung ngantuk saudara. Ini seperti apa? Obat tidur yang mujarab. Saudara ya. Tapi kalau herannya kalau sudah nonton Instagram, wis hebat ya ini. Wah sudah ngantuk, udah capek terus gini, melotot. Saudara. Ujungnya apa kalau sudah lewat masanya ngantuk? Jadi apa? Bercahaya saudara ya, matanya semakin hebat melihat handphonenya saudara ya. Saudara pernah gak ngalami yang waktunya tidur, harusnya tidur terus karena lihat ini jadi kayak kesir, udah gak pengen tidur lagi saudara. Itu bercahaya ya, berkobar-kobar apinya. Lah menyala saudara, tapi bukan rohnya tapi dagingnya saudara, itu bahaya. Nah, tanpa sadar nanti membuat saudara akhirnya waktu-waktu yang harusnya bangun pagi cari Tuhan, sudah enggak kuat. Tuhan,
Aku tahu kau mengenal dan mengerti, memahami hatiku. Lah saudara ya, dia pakai firman lagi saudara untuk berdalih saudara ya. Saudara terkasih, bahkan nyanyi, seperti Bapa sayang anaknya, jadi biarkanlah aku tidur Tuhan. Nah saudara terkasih, kadang-kadang kita ini bermanipulasi dalam firman Tuhan. Ya sebab itu saudara terkasih, mari waspada ya. Jangan sampai kita ini jadi orang yang mabuk oleh anggur, itu bicara kesukaan, kesenangan, bahkan hobimu saudara ya. Hobi kalau sampai membuat engkau kehilangan Tuhan, sampai memperbudak dirimu, wah ini ngeri saudara ya. Saudara terkasih, mari segala fasilitas yang ada di dunia ini boleh kita nikmati, tapi bukan berarti fasilitas semua itu mengendalikan dan memperbudak kita. Ya selanjutnya yang keenam adalah kita baca di ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, artinya penuhi hidupmu dengan pujian, dengan penyembahan, dengan bermazmur, bahkan bersukacitalah. Sebab apa saudara? Di saat kita ini rajin memuji Tuhan, rajin bermazmur, saudara, sebetulnya kita sedang membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa. Saudara, orang yang suka bernyanyi itu jauh lebih saudara ya, umur panjang istilahnya. Jauh lebih punya kekuatan saudara ya. Menghadapi apapun jauh lebih kuat saudara. Orang yang suka menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita tidak berhati-hati, menggemakan mulut kita nyanyikan lagu-lagu dunia. Misalkan gini, kalau kau mati, aku juga mati, matilah kau saudara. Saudara, kalau kita ini nyanyinya sembarangan, iya. Contohnya kayak Ayu Ting Ting, alamat palsu, dibohongin saudara. Nah ada kuasa atas setiap apa yang kau katakan. Jadi pada saat kita menyanyi, bolehlah lagu-lagu dunia saudara ya. Misalkan, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bolehlah saudara ya. Seperti itu, jangan nyanyi sembarangan saudara ya. Tak bisakah kau menungguku? Saudara ya, akhirnya gak pernah ditunggu saudara ya. Karena gak bisa nunggu, gak sabar. Jadi hati-hati apa yang kau gemakan saudara terkasih ya. Sebab itu saudara seperti lagunya itu ya. Abang kendang mundur maju, gak pernah ambil keputusan, sudah bingung soalnya gitu ya. Sebentar mundur, sebentar maju, sebentar mundur, dan gak pernah ambil keputusan saudara ya. Kita doakan Ayu Ting Ting supaya punya ambil keputusan cepat merit saudara ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kita gemakan itu seringkali tanpa sadar membius kita, membawa kita menjadi seperti yang kita gemakan. Saudara, bukan hanya digemakan secara perkataan, tapi kita seringkali menggemakan juga dengan pandangan kita. Cara kita memandang, cara kita berpikir itu bisa juga menciptakan saudara. Ya, cara kita bereaksi itu juga menentukan saudara. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Saudara ya, berhati-hatilah. Sebab itu saudara, ketika kita menjadi pribadi yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Satu, ada kekuatan. Dua, ada kelegaan. Ketiga, ada kemerdekaan. Keempat saudara, iman kita dibangkitkan. Kelima, kita akan mengalami namanya sirkulasi ilahi. Keenam, kita akan lebih dari pemenang. Ketujuh, kita semakin melekat dengan Tuhan. Wow saudara ya, ada banyak saudara keuntungan ketika kita ini memuji Tuhan. Ya saudara, yang jelas ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita akan jauh dari hutang saudara ya. Asal benar-benar memujinya segenap hati dan tulus saudara, maka ada kuasa yang keluar dari setiap perkataanmu. Yang ketujuh saudara, kita akan baca di ayat yang ke-20. Jadi saudara terkasih, jangan gak suka memuji dan menyembah Tuhan ya, karena banyak keuntungannya di dalamnya. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur. Jadi artinya miliki gaya hidup yang selalu bersyukur saudara, karena di dalam bersyukur akan ada banyak keajaiban. Hidup jangan banyak mengeluh, jangan bersungut-sungut saudara, supaya kita tidak menuai kutuk di dalam hidup kita.
Saudara, percayalah, ketika kita ini gak pernah bersyukur, susah bersyukur, maka hidup kita seperti suara kereta api. Susah. Nah, saudara ya. Jadi saudara terkasih, marilah kita bersyukur supaya kita tidak susah hati, saudara. Kalau syukur, kur, saudara, artinya terus, saudara, berkat diukur, kurang ditambahkan begitu, saudara ya. Jadi saudara terkasih, mari bersyukur itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, wajah-wajah orang bersyukur, saudara ya, selalu bersuka cita. Karena saudara, orang yang bersyukur itu selalu tersungkur dengan Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, jadi saudara, mari saudara, isi hatimu dengan selalu bersyukur, ya. Bersyukurlah bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah, harus tulus saudara. Jangan gak tulus, kalau gak tulus jadi gini. Ku sembah Kau Kau Tuhan. Yang disembah Pak, sembako saudara. Ini bahaya, artinya apa? Ada udang di balik petiau saudara ya. Artinya enggak tulus, menyembah Tuhan tujuannya apa? Supaya turun sembako saudara ya. Nah saudara terkasih, mari benar-benar ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, kita perlu mendeklarasikan selama hidup kita selalu menyembah Tuhan. Saudara, menyembah ini bukan cuma nyanyi, ngomong doang saudara. Menyembah itu artinya punya penundukan diri, punya penguasaan diri, punya penaklukan diri di dalam setiap kehendak Bapa di sorga. Itu namanya menyembah saudara. Nah kalau cuma nyanyi itu sembako saudara ya. Artinya punya tujuan yang gak tulus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari jadilah orang yang selalu memiliki hidup ya bersyukur dan bersyukur. Selanjutnya ayat yang ke-21, yang terakhir. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara, rendah hati beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder saudara ya. Orang minder itu sebetulnya apa? Orang sombong juga saudara. Kenapa? Dia menutupi segala sesuatu supaya apa? Orang gak lihat kelemahannya. Gak mau diketahui kesalahannya. Jadi dia menutupi semua itu dengan yang namanya minder saudara. Di sini dikatakan rendahkanlah dirimu kepada seorang dengan yang lain, itu artinya rendah hati ya. Jangan sampai kita jadi orang yang mau menonjolkan diri saudara ya. Jangan sampai jadi orang ingin memegahkan diri. Kadang-kadang ada orang yang kesombongannya itu terselubung saudara ya. Enggak kelihatan, tetapi sebetulnya di dalam hatinya itu sombong saudara ya. Nah saudara terkasih, miliki gaya hidup yang rendah hati. Karena sikap seperti itu akan menarik perhatian daripada Tuhan saudara ya. Dan terluput dari setiap serangan roh jahat. Orang yang rendah hati ya, orang yang selalu mempersilahkan orang lain, orang yang selalu mengutamakan orang lain, orang yang selalu berbagi dengan yang lain saudara. Bahkan dikatakan takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita punya penguasaan diri. Dan orang yang takut akan Tuhan akan selalu penuh dengan hikmat Tuhan. Nah jadi kesimpulannya saudara, di dalam bagaimana kita mempunyai kunci kemenangan dalam menghadapi kegoncangan atas dunia ini. Pertama kita harus bangkit ya dari tidur, dari kematian secara roh, artinya standby, berjaga-jaga, ready Tuhan dalam segala keadaan saudara ya, dalam setiap situasi. Yang kedua, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Sudahkah kau bijaksana? Sudahkah kau bijaksana? Sudahkah kau menjadi orang yang tertib, yang hidup dalam setiap rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan? Perhatikannya.
Perhatikan bagaimana kau menghabiskan waktu-waktumu. Apakah sudah banyak bersama Tuhan atau hanya untuk memuaskan keinginan dagingmu, saudara. Yang ketiga, gunakan waktu yang ada. Bijaksana, saudara, dalam menggunakan waktu. Waktu tidur, waktu bermain, waktu bekerja. Kalau yang bekerja jangan bekerja terus, saudara ya. Seperti menjadi budak-budak Mesir. Tapi bekerjalah seperti yang Tuhan mau. Ya saudara, gunakan waktu istirahat, gunakan waktu untuk kesenangan, bijaksana. Jangan terus saudara mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga saudara, keempat ya, jangan bodoh. Artinya jangan bodoh itu jangan sampai kita tuh tidak punya pengertian akan kehendak Tuhan. Mengertilah akan kehendak Tuhan. Orang bodoh itu orang yang dapat diperdaya iblis ya. Orang yang nggak bisa ngerti, nggak connect dengan iblis. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang keempat ini, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara ya, kalau engkau dipimpin Roh Kudus, sekalipun engkau nggak bisa melihat secara kasat mata apa yang dilakukan iblis, Roh Kudus itu akan mengerjakan yang supranatural dalam diri kita. Yang kelima adalah waspada, jangan hidup terbius oleh kesukaan dunia ya. Kalau di tahun ini ya, zaman now ini orang suka apa saudara? Gadget ya, suka game, suka Instagram ya, suka yang seperti itulah saudara ya. Bahkan mereka kehilangan keluarga, bukan hanya kehilangan Tuhan, kehilangan keluarga, kehilangan komunikasi keluarga. Karena mereka memenuhi ya, seperti terbius, terseret dengan semua yang ada di media, semua yang ada di internet saudara. Nah, saudara terkasih, waspada ya. Jangan sampai kita ini sampai kehilangan keluarga, hanya terus ya fokus dengan hobi-hobi, kesukaan-kesukaan yang terus hanya menimbulkan keinginan-keinginan daging. Yang kelima, saudara, yang keenam ya, penuh hidupmu dengan pujian, dengan mazmur. Saudara, jadilah pribadi yang suka memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan itu ada ketenangan, ada kelegaan, ada kelepasan, ada perkenanan saudara ya. Dalam memuji Tuhan ada sukacita, ada kekuatan yang selalu baru. Di dalam memuji Tuhan kita melekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah memuji Tuhan atau enggak suka memuji Tuhan, maka saudara, hati dan jiwa ini selalu saudara ya. Kalau orang Jawa bilang kebebet saudara ya. Saudara terkasih, sukalah memuji Tuhan. Sukalah bermazmur bagi Tuhan, maka saudara akan awet muda dan lebih cantik. Kalau laki-laki lebih ganteng saudara ya. Jadi wajah bukan tampang menyebalkan gitu saudara ya. Yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah budaya hidup yang selalu bersyukur ya. Bersyukur artinya dalam segala keadaan, terima kasih Tuhan, semuanya baik, semuanya pasti baik. Saudara, biasakan menarik nafasmu dengan mengatakan, pasti Tuhan jadikan yang baik. Pasti ini yang terbaik. Gak ada rancangan Tuhan yang jahat. Saudara, kita perlu mendeklarasikan lewat roh kita, lewat hati kita, lewat semua yang ada dalam energi kita karena Tuhan. Maka saudara, dengan begitu kau akan jadi orang yang kuat, yang kokoh, yang tidak gampang tergoyahkan. Bersyukur akan ada banyak keajaiban. Dan di dalam bersyukur pasti ada ketenangan. Ya. Yang selanjutnya, miliki gaya hidup untuk selalu rendah hati dan takut akan Tuhan. Rendah hati, ya. Di sini memang dikatakan rendahkanlah dirimu. Artinya itu sebenarnya rendah hati, saudara ya. Artinya rendahkan dirimu tuh mempersilakan yang lain lebih, mempersiapkan yang lain lebih dulu, saudara. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti, gimana sih kalau orang awam, peperangan rohani seperti apa sih Bu? Kalau nggak ngerti sudah ikutin statement ini saudara. Ya, 8 kunci ini adalah pertama, bangkit dari ketiduran, kematian secara roh. Yang kedua, perhatikan bagaimana kau sudah mengisi hidupmu. Yang ketiga adalah gunakan waktu dengan bijaksana. Yang keempat, jangan sampai bodoh saudara. Jangan sampai nggak dipimpin Roh Kudus. Hiduplah dipimpin Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, maka kau akan punya kekuatan hikmat yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa. Yang kelima, waspada hidup. Ya, jangan sampai terseret, terbius dengan semua kesukaan-kesukaan dunia. Kalau kau main handphone jangan sampai handphonemu itu menyita waktumu. Sampai kau kehilangan keluarga, kehilangan komunikasi, kehilangan hubungan dengan keluarga, bahkan kehilangan Tuhan saudara.
Ya, sampai jadi malas kerja, jadi malas semuanya, malas belajar. Karena apa? Kecanduan dengan yang namanya handphone. Dan yang keenam, penuh hidupmu dengan pujian. Sukalah bermuji Tuhan, sukalah menyembah Tuhan. Maka manusia rohmu akan perkasa dan jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Dan kau akan pasti bisa memenangkan segala perkara. Yang ketujuh adalah budayakan hidup selalu bersyukur dan bersyukur. Ya, sekali lagi, orang bersyukur itu pasti awet muda, saudara ya. Pasti sehat, saudara ya. Yang kedelapan adalah miliki gaya hidup yang selalu rendah hati dan takut akan Tuhan. Saudara, itulah senjata-senjata yang simpel tapi ampuh, tapi luar biasa. Saudara, jos gandos, saudara ya. Jadi saudara terkasih, enggak usah peperangan dalam nama Yesus kami tangkis iblis, enggak usah yang begitu-begitu. Itu ada urusannya sendiri, saudara. Ada bagiannya. Tuhan tuh menciptakan kita bukan jadi yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Amin. Nah, saudara terkasih, kalau saudara menjadi orang yang bekerja di sekuler, jadilah orang yang punya integritas dan punya 8 kunci untuk memenangkan dan membalikan keadaan. Amin. Mari tutup Alkitab, saudara.